Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Rama Budiarjo dengan NIM 188251028 dari Prodi Statistika. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang hasil dari jawaban saya untuk tugas kuliah fisika dasar. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu dua buah vektor gaya F1 dan F2 bekerja pada satu partikel. Vektor F1 memiliki komponen 3i plus 4j Newton, sedangkan vektor F2 memiliki komponen 2i plus 6j Newton. Hitunglah hasil perkalian skalar antara kedua vektor gaya tersebut. Jawabannya untuk yang pertama, yaitu langkahnya diketahui dulu, yaitu vektor gaya pertama atau lambangnya F1 ada tanda panah di atas sama dengan 3i plus 4j Newton. Kemudian vektor gaya kedua, F2 sama dengan 2i plus 6j Newton. Ditanya hasil perkalian skalar atau dot produk antara vektor F1 dan vektor F2. Untuk rumus dari perkalian skalar atau dot produk itu sendiri, yaitu vektor F1 dan vektor F2 sama dengan F1x dikali F2x ditambah F1y dikali F2y. Diketahui tadi F1x sama dengan 3, F2x sama dengan 2. Ini diketahui dari X itu kita melihat huruf ini di belakangnya 3, yaitu I. Untuk X sama dengan I, terus kalau Y itu sama dengan J. Lanjut, F1X sama dengan 3, F2X sama dengan 2, F1Y-nya sama dengan 4, F2Y-nya sama dengan 6. Kita langsung saja substitusi ke rumusnya. Vektor F1 dan vektor F2 sama dengan 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 6. Sama dengan 6 ditambah 24, kita peroleh hasil sama dengan 30 Joule. Atau satuannya bisa juga memakai Newton per meter biasanya. Terus kemudian untuk soal yang kedua, yaitu sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awal V0 yang memiliki komponen horizontal V0x sama dengan 30 meter per sekon dan komponen vertikal V0y sama dengan 40 meter per sekon. Hitunglah besar kecepatan total bola tersebut tepat setelah bergerak selama 1 detik. Informasi gunakan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jawaban untuk nomor 2, yaitu diketahui komponen kecepatan awal horizontal atau lambangnya V0x sama dengan 30 meter per sekon. Komponen kecepatan awal vertikal lambangnya V0y sama dengan 40 meter per sekon. Waktu atau T kecil sama dengan 1 sekon. Percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya kecepatan total atau VT, bola tersebut tepat setelah bergerak selama 1 detik. Langkah yang pertama untuk menjawab soal ini yaitu kita menentukan komponen kecepatan pada T sama dengan 1 second dahulu. Yang pertama Vx atau kecepatan horizontal. Pada gerak parabola, Vx ini selalu konstan karena tidak ada percepatan. Jadi Vx ini sama dengan V0x atau komponen kecepatan awal horizontal. V0x sama dengan 30 meter per second. Untuk Vy atau kecepatan vertikal itu berubah karena pengaruh gaya gravitasi atau GLBB. Untuk rumusnya Vy sama dengan V0 min G kali T. 40 min 10 kali 1 sama dengan 30 meter per second. Terus kita lanjut untuk mencari Vt atau kecepatan total sama dengan itu rumusnya akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat sama dengan akar 30 kuadrat plus 30 kuadrat sama dengan akar 900 ditambah 900 sama dengan akar 1800. Ini kita harus sederhanakan, kita harus baca terlebih dahulu menjadi akar 900 dikali 2. Kita peroleh hasil akhir akar 900 itu 30, terus akar 2 meter per second. Jadi untuk kesimpulannya, kecepatan total bola tersebut tepat setelah bergerak selama 1 detik adalah 30 akar 2 meter per second, atau kita kalkulatorkan hasilnya 42,42 meter per second. Baik, lanjut untuk soal yang nomor 3, yaitu sebuah peluru ditembakkan dari koordinat 0,0 dengan kecepatan awal V0 sama dengan 100 meter per second dan sudut elevasi theta. Diketahui sin theta sama dengan 0,8 dan cos theta sama dengan 0,6.
Tentukan posisi peluru atau posisi koordinat X dan Y tepat pada saat komponen kecepatan vertikalnya telah berkurang menjadi setengah dari kecepatan vertikal awalnya. Informasi gunakan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Untuk jawabannya, nomor 3 diketahui V0 atau kecepatan awal sama dengan 100 meter per second. Sin theta sama dengan 0,8, cos theta diketahui sama dengan 0,6, G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ditanya posisi peluru X atau posisi koordinat X dan Y dapat pada saat komponen kecepatan vertikalnya telah berkurang menjadi setengah dari kecepatan vertikal awalnya, atau Vy sama dengan setengah kali V0Y. Langkah yang pertama kita cari V0X dulu, sama dengan V0 dikali cos theta. Karena sumbu X kita memakai cos theta, sama dengan 100 dikali 0,6, sama dengan 60 meter per second. V0Y sama dengan V0, karena sumbu Y kita pakai sin theta, sama dengan 100 dikali 0,8, sama dengan 80 meter per second. Untuk VY-nya kita cari sama dengan setengah kali V0Y, sama dengan setengah kali 80, diketahui ini 80 sama dengan diperoleh hasil 40 meter per second. Kemudian kita cari waktu atau T kecil dengan menggunakan rumus kecepatan pada sumbu Y, yaitu VY sama dengan V0Y min G kali T. V-nya tadi sudah diketahui sama dengan 40, sama dengan V0Y 80 min G10 dikali yang kita cari T. Kita pindah ruas semua, hasilnya diperoleh 40 sama dengan 10 T. Kita bagi 40 dibagi 10 sama dengan 4 second sama dengan T. Terus kita cari posisi koordinat X, Y. Ya. Untuk X, rumusnya sama dengan V0X dikali T, sama dengan 60 dikali 4, sama dengan 240 meter. Untuk Y, koordinat Y sama dengan V0Y kali T min setengah G kali T kuadrat. Ini dikurangi setengah G kali T kuadrat karena ini tadi diketahui pada saat komponen kecepatan vertikalnya adalah berkurang menjadi setengah dari kecepatan vertikal awalnya. Jadi ini tadi untuk diperolehnya sama dengan 320 min 5 dikali 16. Diperoleh hasil Y sama dengan 240 meter. Jadi kesimpulannya, posisi peluru pada saat itu berada pada koordinat X, Y sama dengan 240,240. Untuk soal nomor 4, yaitu sebuah balok kayu bermasa 10 kg diletakkan di atas lantai horizontal yang kasar. Koefisien gesek statis antara balok dan lantai adalah 0,4, dan koefisien gesek kinetisnya adalah 0,3. Jika balok tersebut ditarik dengan gaya horizontal sebesar 35 Newton, tentukan besar gaya gesek yang bekerja pada balok tersebut. Informasi gunakan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nomor 4, ketahui massa M sama dengan 10 kg, G sama dengan 10 meter per second kuadrat, koefisien gaya statisnya sama dengan 0,4, koefisien gaya kinetisnya 0,3. Diketahui gaya tarik atau F sama dengan 35 Newton. Ditanya besar gaya gesek yang bekerja pada balok tersebut. Pertama-tama kita cari gaya normal atau N besarnya terlebih dahulu. N sama dengan W sama dengan M kali G, sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100 Newton. Terus kita cari gaya gesek statis maksimumnya atau Fs max. Itu rumusnya Fs max sama dengan ini koefisien gaya statis dikali N atau gaya normal, sama dengan 0,4 dikali 100 sama dengan 10 Newton. Nah, karena hasil dari uh, F tarik atau gaya tariknya 35 Newton itu kurang dari gaya gas hasil dari gaya gesek statis maksimumnya 40 Newton, maka kita ambil kesimpulan benda benda tersebut masih dalam keadaan diam. Jadi untuk besar gaya geseknya yang bekerja pada balok tersebut itu kita sama dengankan sama gaya tariknya, sama dengan kita peroleh gaya bergeseknya sama dengan 35 Newton. Maaf ini salah tulis, 35 Newton harusnya.
Jadi untuk kesimpulannya, besar gaya yang bekerja pada proyek tersebut adalah 35 Newton. Baik, untuk soal yang terakhir, nomor 5, yaitu 4 buah partikel identik masing-masing massa 2 kg diletakkan pada titik-titik sudut sebuah persegi di bidang XY. Koordinat keempat titik tersebut adalah 0,0, 6,0, 6,0, dan 0,6. Hitunglah koordinat pusat massa XCM, YCM dari sistem tersebut. Untuk nomor 5, diketahui massa setiap partikel itu identik. Jadi M1 sama dengan M2, sama dengan M3, sama dengan M4. Itu sama dengan 2 kg. Terus diketahui partikel yang pertama X1, Y1-nya sama dengan 0,0. Partikel kedua X2, Y2 6,0. Partikel ketiga X3, Y3 sama dengan 6,6. Partikel keempat X4, Y4 0,6. Untuk ini berarti kita yang ditanyakan yaitu koordinat pusat massa XCM, YCM dari sistem tersebut. Untuk angka yang pertama kita cari total massa atau M besar terlebih dahulu. Rumus dari M besar yaitu sigma MI sama dengan 2 plus 2 plus 2 plus 2 sama dengan 8 kg. Terus kemudian kita hitung koordinat XCM-nya terlebih dahulu. Rumus XCM-nya sendiri yaitu sama dengan sigma MI kali XI dibagi total massa atau M besar. Itu sama dengan kita cari satu-satu, 2 kita tulis satu-satu, 2 kali 0 ditambah 2 kali 6 ditambah 2 kali 6 ditambah 2 kali 0 dibagi 8. Ini diperoleh dari 2 ini sama dengan M1, terus 0 ini X1, terus ini 6X2. Jadi kita lihat yang depan-depannya aja untuk X-nya. Diperoleh 0 ditambah 12 plus 12 ditambah 0 dibagi 8 sama dengan 24 dibagi 8 diperoleh hasil 3 untuk XCM-nya. Kemudian kita hitung koordinat YCM-nya. Rumusnya sama kayak XCM yaitu sigma MI kali YI per total massa atau M besar. Sama dengan 2 kali 0 ditambah 2 kali 0 ditambah 2 kali 6 ditambah 2 kali 6 dibagi 8. Sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 12 ditambah 12 dibagi 8. Diperoleh hasil 24 dibagi 8 untuk YCM-nya sama dengan 3. Jadi untuk kesimpulannya, koordinat pusat massa XCM, YCM dari sistem tersebut adalah sama dengan 3,3. Baik, untuk penjelasan dari saya, ucapannya sudah selesai. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kata-kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.